Kebakaran sebuah rumah panggung di Kelurahan Fajar Bulan, Kecamatan Waitenong, Lampung Barat, Minggu siang. Api cepat membesar karena bangunan terbuat dari kayu dan banyak mebel hingga perabotan rumah tangga terbuat dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Kobaran api yang besar menyambar 3 rumah tetangga hingga mengalami rusak di bagian atapnya. Warga dan petugas bergotong royong memadamkan api dan supaya kebakaran tidak meluas. Kebakaran terjadi saat pemilik tidak di rumah. Penyebab kebakaran diduga dari api kompor yang lupa dimatikan saat pemiliknya pergi. Kamar kos yang dijadikan gudang narkoba di Kedaton, Bandar Lampung, Jumat dini hari digerebek polisi. Dari kamar ini, petugas menyita 2 kg sabu-sabu, 1 kg ganja, dan ratusan butir pil ekstasi. Kamar kos tersebut disewa oleh 6 anggota jaringan narkoba antar provinsi. 5 tersangka warga Bandar Lampung yang 2 diantaranya adalah perempuan dan 1 lagi bernama Robi Firdaus warga Talangjaya, Kota Jambi. Narkoba yang dipasok dari Jambi tersebut disimpan di gudang lebih dulu dan kemudian diedarkan oleh para tersangka di sejumlah daerah di Lampung. Kawanan perampok sopir taksi daring ditangkap polisi Polresta Bandar Lampung Senin siang. Ketiga tersangka warga Lahat, Sumatera Selatan bernama Erik Alexander, Jeffrey Karnando, dan Ferdiansyah. Sedangkan 1 lagi tersangka masih buron. Tersangka Jeffrey ditembak kakinya karena berusaha melawan saat ditangkap. Komplotan ini merampok sopir taksi di Raja Pasar Bandar Lampung pada hari Kamis lalu yang bermodus menyamar sebagai penumpang. Saat di tengah perjalanan, para pelaku menodong korban dengan senjata tajam untuk meminta mobil korban. Korban berhasil lolos kawanan perampok setelah sengaja menabrak mobilnya ke kendaraan lain. Pelaku yang panik kemudian melukai korban dengan senjata tajam dan melarikan diri. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, lama-lama baunya akan tercium juga. Seperti peribahasa tersebut yang dilakukan oleh pria berumur 39 tahun berinisial SU yang tega mencabuli putri kandungnya hingga melahirkan. Selasa siang, tersangka ditangkap petugas gabungan Polsek Kasui dan Polres Waikanan. Korban remaja putri berumur 16 tahun. Pencabulan terungkap oleh tante korban yang mendapat kabar bahwa korban yang diungsikan tersangka di rumah neneknya sedang melahirkan. Sang tante kemudian meminta korban mengakui siapa bapak bayinya tersebut dan terungkap adalah ayah kandung korban yang kemudian dilaporkan ke polisi. Niat mengadu ingin berdamai karena terlibat cekcok dengan tetangganya. Seorang petani di desa Jukubatu, Kecamatan Bancit, Waikanan, justru tewas terbunuh di rumah kepala desa pada Selasa sore. Korban bernama Eko Purwanto, berumur 32 tahun. Pelakunya 2 orang, kakak dan adik berinisial HS dan Sri. Kejadian bermula saat korban datang ke rumah kepala desa untuk mengadukan masalah batas tanah kebun dengan tetangganya. Saat dimediasi kepala desa untuk berdamai, 2 tersangka malah berbuat brutal menganiaya korban dengan golok yang mereka bawa. Para pelaku langsung kabur, sedangkan korban akhirnya meninggal saat dalam perjalanan dibawa kepala desa ke rumah sakit. Selain dikenal dengan keindahan wisata pantainya, Pulau Pisang di Kabupaten Pesisir Barat juga terkenal dengan kain tapisnya. Sesuai dengan nama daerahnya, kain khas buatan warga di daerah ini disebut kain tapis Pulau Pisang. Kain tapis Pulau Pisang hampir sama dengan kain tapis khas Lampung dari daerah di Lampung lainnya. Menurut perajinnya, yang membedakan tapis Pulau Pisang dengan tapis lain adalah jahitannya yang lebih padat.
Satu helai kain tapis Pulau Pisang bahkan bisa dibuat seorang perajin dalam waktu 6 bulan lebih. Ada sejumlah pola kain tapis atau disebut tekad khas Pulau Pisang, yakni tekad sporadis, siku-siku, mata punai, sayak gelamai, dan awan bejumpo. Karena pembuatannya cukup lama, harga sehelai kain tapis khas Pulau Pisang terbilang mahal, hingga mencapai 20 juta rupiah. Ini namanya tapis Pulau Pisang. Bahannya yaitu kain sanuos sama benang yang kuning-kuning ini, yang untuk ditempelkan ke kain sanuos ini itu L30. Tergantung kita ngerjainnya. Kalau nggak ada kerjaan lain itu mencapai 3 bulan. Tapi kalau ada pekerjaan lain bisa mencapai 5 bulan, 6 bulan. Ketika motif itu semakin sulit, motifnya semakin rumit, tentunya pembuatannya akan lebih panjang. Bisa memakan 1 bulan, 2 bulan bahkan. Jadi tidak bisa ditentukan secara tepat atau secara pasti kapan selesai satu kain dalam pembuatan kain tapis. Kenapa mahal? Karena kain tapis Pulau Pisang memiliki kerapatan pekat yang sangat rapat dan halus sehingga pengerjaannya sangat rumit. Itulah yang menyebabkan kain tapis Pulau Pisang sehingga menjadi mahal. Teknik penyematan benang itulah yang sulit untuk ditiru daerah lain. Tapis adalah kain adat Lampung, namun kini para perajinnya semakin berkurang. Untuk itu pemerintah daerah berupaya melestarikan warisan adat dan budaya itu supaya tidak punah. Rosandi melaporkan dari pesisir barat.